Suara Jingga, Leading the Future Society. Halo Sobat Jingga, nantikan obrolan kita tentang kehidupan seputar FISIP hanya di channel YouTube FISIP UNS. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jingga, kembali lagi di podcast Suara Jingga, Leading the Future Society. Balik lagi sama aku Ima Dan aku Anissa yang beberapa saat ke depan akan menemani Sobat Jingga di episode terbaru kali ini. Nah, Sobat Jingga masih ingat gak nih? Di episode-episode sebelumnya kita sudah membahas program studi apa saja yang ada di FISIP UNS. Kalau teman-teman lupa atau bahkan belum nonton, boleh banget nih ditonton dulu biar teman-teman bisa lebih kenal dengan program studi yang ada di FISIP UNS. Nah, bener banget Anissa. Nah, kali ini di episode kali ini kita mau mengulik lebih dalam tentang prodi sosiologi nih. Nah, di antara kita udah ada Kak Afrizal nih. Nah, boleh diperkenalkan dulu Kak Afrizal? Oke, halo semuanya. Mungkin kenalin dulu ya. Namaku Afrizal Nureknanto dari Sosiologi Angkatan 2020. Oke, halo Kak Afrizal. Halo. Bagaimana nih kabarnya dan apa aja sih kesibukannya sekarang? Soal kabar sih, alhamdulillah masih baik-baik aja dan belum rusak ya untuk kabar hari ini. Dan untuk kesibukan sih ya kayak mungkin lazimnya teman-teman semua ya. Ya kuliah, ya ikut organisasi, gitu sih. Wah, keren banget ya. Ternyata Kak Afrizal ini salah satu mahasiswa yang aktif dan juga produktif. Terbukti nggak cuma sibuk kuliah, tapi juga ikut beberapa organisasi yang ada di UNS. Nah, sesuai tema kita hari ini nih Kak, sebagai awalan, boleh nih Kak Afrizal kenalin dan jelasin sedikit tentang apa sih program studi sosiologi itu? Oke, ketika kita bicara sosiologi ya teman-teman, mungkin ya sebagian besar ya dari teman-teman yang dengar mungkin udah paham lah apa itu sosiologi, karena ini pelajaran ya bukan, atau mungkin ranah ini tuh nggak cuma kita pelajari di kuliah gitu. Mungkin ketika teman-teman di SMP atau mungkin di SMA pun udah tahu gitu apa itu sosiologi. Yang menurutku sosiologi itu adalah suatu ilmu yang memang mempelajari tentang pola interaksi manusia gitu, karena berdasarkan kita juga sebagai makhluk sosial gitu. Dan spektrum sosiologi ini bisa dibilang sangat luas ya, karena pada akhirnya nanti di ranah perkuliahan kita bakal banyak banget belajar dengan percabangan dari ilmu sosiologi, kayak mungkin sosiologi ekonomi, sosiologi hukum, sosiologi politik dan lain-lain. Jadi ilmu ini adalah ilmu yang menurutku spektrumnya paling luas, dan karena di setiap lini segala ilmu itu pasti perlu interaksi dan pola hubungan manusia, dan di situ ada sosiologi gitu. Oh, keren banget ya. Ternyata ilmu sosiologi ini spektrumnya dan sangat luas, dan ilmu sosiologi ini mempelajari tentang pola interaksi manusia. Nah, Kak Afrizal ini kan kalau boleh tahu semester 4 ya? Ya. Nah, Semester 4. boleh diceritain dong gimana rasanya kuliah di sosio selama 4 semester gitu. Mungkin kesan-pesannya apa aja gitu. Buat apa ya, kesan-pesan ya? Mungkin kalau aku tarik ke belakang ya, karena memang dari SMA memang sosiologi itu udah jadi kayak orientasi buat kuliah gitu kan. Jadi selama 4 semester yang aku alami ini ya so far so good lah, bisa aku enjoy di dalamnya dan gak ada tekanan yang terlalu berat, karena memang sosiologi itu udah kayak apa ya, udah kayak enak aja, udah pas, karena memang dari SMA udah mempersiapkan buat ke sosiologi gitu. Dan di sosiologi ya udah memang sesuai ekspektasi, dan kita selama bermasyarakat atau mungkin hidup di lingkungan pasti pakai poin-poin sosiologinya itu. Oh gitu ya, berarti emang ternyata bisa langsung diterapkan ke masyarakat gitu ya. Nah, menarik banget nih Sobat Jingga. Mungkin teman-teman yang kepo sama sosiologi jangan lupa ditonton sampai akhir. Nah, tadi kan udah dijelaskan tentang sosiologi itu seperti apa gambarannya. Mungkin bisa dijelasin ke Sobat Jingga fokus-fokus materi atau matkul-matkul yang dipelajari di sosiologi itu ada apa aja sih Kak Afrizal? Wah, kalau dibedah banyak ya. Mungkin ya kalau gambarannya ya tadi ya, karena tadi ada banyak percabangan di ilmu sosiologi ya. Jadi ya tadi mungkin ada kayak mata kuliah sosiologi politik, mata kuliah sosiologi ekonomi, dan mungkin kalau yang lebih spesifik lagi ya karena sosiologi ya mungkin teman-teman nggak asing juga sama bentuk-bentuk penelitian. Itu bisa juga metode metopen, kuali dan kuanti, ya hal-hal yang kayak gitulah. Masih banyak percabangan ilmu sosiologi. Apalagi kan aku pribadi baru semester 4 ya, jadi bisa dibilang belum mengalami semua mata kuliah itu gitu. Tapi kedepannya tentu pasti banyak variasinya, dan juga banyak percabangan mata kuliah sosiologi yang menarik buat diikuti nanti ya.
Wah, ternyata memang di sosiologi ini kita banyak mempelajari ilmu-ilmu sosial yang berkenaan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan menurut aku, ilmu-ilmu tersebut ini bisa langsung diterapkan dengan melihat fenomena yang ada di sekitar kita. Tadi kan Kak Afrizal juga sudah menyebutkan mata kuliah yang sudah dipelajari di sosiologi. Ada nggak sih mata kuliah yang challenging untuk Kak Afrizal? Sejauh ini tuh gimana? Oke, buat mata kuliah yang challenging ya, tentu semua mata kuliah itu challenging ya menurutku, karena ya kita berada di tingkatan yang berbeda gitu. Ketika kita belajar waktu SMP, kita belajar waktu SMA mungkin ya hanya sebatas dasar dan lain-lainnya dengan dibungkus dengan mata pelajaran sosiologi gitu. Tapi ketika kita kemudian menginjak di kuliah ini, ketika sosiologi itu kemudian semakin dibedah dengan mata kuliah yang lain, itu jadi suatu hal yang challenging gitu loh. Ketika kita mungkin banyak istilah-istilah asing yang kita nggak tahu, banyak teori-teori yang ketika dikupas secara dalam ini ternyata gini. Tapi tentu yang paling challenging menurutku adalah metodologi penelitian, karena apa ya, metodologi penelitian adalah hal yang nggak bisa cuman kita belajar secara teori gitu. Kita perlu praktek, apalagi ketika mungkin kita diberikan kesempatan di SMA, ya kita cuman sebatas teori lah. Mungkin praktek pun hanya berapa persen, tapi ketika kita belajar di metodologi penelitian, ya kita dari teorinya, dari prakteknya, ya kita harus memulai dari nol banget gitu loh. Bahkan mungkin dari teman-teman yang mungkin kalau teman-teman yang mau masuk sosiologi dari SMA, mungkin nggak intens gitu dalam bentuk bikin penelitian atau mungkin bagaimana membuat penelitian yang baik dan benar, tapi ketika di metodologi penelitian ini ya kita dikupas secara baik gimana cara bikin suatu penelitian secara struktur dan juga secara bagus gitu. Nah itu yang jadi hal yang challenging sih buat aku, karena kan apa ya, kalau soal teori mungkin kita bisa ngikutin, tapi soal praktek kan pasti perlu faktor-faktor lain buat menguasainya gitu. Keren banget ya. Boleh ini dikasih applause dulu buat Kak Afrizal. Dan tadi cerita dan pengalaman yang sudah Kak Afrizal ceritakan tentunya bisa memberikan pandangan ke Sobat Jingga terkait bagaimana proses pembelajaran di program studi sosiologi ini. Tadi juga udah disebutkan mata kuliah yang challenging, dan tentunya pasti ada suka duka nih yang dialami sama Kak Afrizal. Apa sih suka dukanya kalau boleh cerita ke Sobat Jingga? Oke, buat suka dukanya ya teman-teman. Sebenarnya kalau bisa dibilang kalau aja ya situasi ini normal, non pandemi, pasti aku yakin banyak sukanya ya. Ya mungkin teman-teman bilang masa iya sih mas, atau mungkin masa iya sih kak, kan pasti kuliah banyak tugas dan lain-lain. Ya itu menurutku bukan bagian duka dari suatu prodi atau mungkin keputusan yang kita ambil ya, karena itu udah jadi tugas dan tanggung jawab kita gitu. Menurutku ya dukanya adalah ketika kita dikotakan dalam satu pandemi atau mungkin permasalahan seperti sekarang ya, kita belum bisa menikmati apa itu sosiologi ketika mungkin seperti yang kita bayangkan dulu sebelum adanya pandemi gitu. Kita belum bisa maksimal lah dalam hal mempelajari sosiologi itu sendiri, karena tentunya atmosfer dalam kelas dengan banyaknya teman-teman, ketika kita bertemu dosen dan lain-lain, itu pasti jadi suatu hal yang lebih bagus gitu loh, bisa jadi lebih mendorong kita untuk memahami sosiologi itu. Tapi ya dukanya adalah ya kita masih terjebak dalam situasi online seperti ini ya teman-teman. Tapi ya kita harus sadari kalau ini juga bukan permasalahan dari Indonesia itu sendiri, tapi memang pandemi menjadi permasalahan global yang ya kita harus memahami situasi dan kondisinya sih. Itu menurutku suka dukanya ya. Karena kalau buat tugas ya sebenarnya ya melelahkan, tapi itu bukan bagian duka menurutku, karena itu adalah bagian dari keputusan yang kita ambil gitu. Iya sih, setuju banget. Aku juga setuju kalau emang sebagai mahasiswa kita harus siap dengan tugas-tugasnya ya. Nah, tadi kan Kak Afrizal udah menyinggung tentang matkul yang challenging, terus udah menyinggung tentang matkul-matkul yang belajar di sosiologi gitu ya. Nah, kalau dilihat dari matkul-matkul itu, apa aja sih prospek kerja lulusan sosiologi? Itu mungkin bisa dikasih tahu ke Sobat Jingga. Oke, ketika kita mencoba mengajak ke prospek kerja ya teman-teman, sebenarnya balik lagi ya, karena aku bilang tadi sosiologi ini spektrumnya luas banget. Ya mungkin teman-teman kalau misalnya mau dikorelasikan secara lurus ya mungkin bisa aja ke bekerja di dinas sosial, atau mungkin bagian peneliti, atau mungkin bekerja di suatu perusahaan sebagai bentuk perwakilan penelitian di suatu daerah untuk kebijakan perusahaan atau lain-lain. Ya banyak sih
prospeknya. Tapi kadang tuh aku coba mau meluruskan suatu mindset dari teman-teman ya. Ketika teman-teman ditanya, misal aku ditanya, Afrizal, oke, sosiologi mau kerja apa? Menurutku itu satu mindset yang salah gitu. Apapun prodinya, apapun fakultasnya, apapun yang kalian pilih, jangan pernah mengkotakkan kalau apa yang kalian pilih itu adalah orientasi akhir dalam hal pekerjaan gitu. Misal sosiologi mau kerja apa? Menurutku itu satu pertanyaan yang salah gitu. Yang benar adalah kalian tuh ditanya bukan sosiologi kerja apa, tapi Afrizal kamu mau kerja apa gitu. Mungkin Mbak Ima juga dalam sosiologi ya. Jangan pernah menganggap pertanyaan sosiologi itu mau kerja apa, karena pada akhirnya di akhirnya itu Mbak Ima sendiri yang kerja gitu, bukan sosiologinya. Misal ada teman kita yang ilkom siapa gitu, kalau ilkom mau kerja apa ya, bukan masalah ilkomnya, tapi siapa yang mau kerja ya dia itu yang mau kerja gitu. Jadi ketika kita dikotakan dalam satu prodi sosiologi, prospek kerjanya seperti apa ya, baik lagi ke diri kita mau jadi apa ke depannya. Jadi itu sih menurutku satu mindset yang aku pegang sampai sekarang, karena ketika kita mengadili, ini kan bisa dibilang kita mengadili jurusan ya, kita mengadili sosiologi itu harus mencetak orang-orang seperti ini. Itu bukan salah sosiologi hanya menjembatani, kita sendiri yang menentukan nasib kita ke depannya gitu. Itu Mbak. Oke, berarti nanti kita kerjanya itu bisa di mana aja sesuai diri kita masing-masing ya Kak Afrizal. Nah, mungkin tadi kan kita udah bahas dari awal sampai akhir, sampai prospek kerja dan pandangan Kak Afrizal juga. Mungkin bisa dikasih closing statement buat teman-teman Sobat Jingga yang di rumah, mungkin motivasi untuk teman-teman yang mau masuk sosiologi gitu. Oke, motivasi untuk masuk sosiologi. Yang jelas semua balik lagi ke diri teman-teman ya. Ketika teman-teman mau menjadi sesuatu ya, kalian kalau bisa segera rencanakan, segera orientasikan tujuan kalian gitu. Masalah persoalan hasil akhir itu balik lagi ke diri kalian gitu. Hal-hal yang udah kalian tempuh saat ini, mungkin dari SMA dan kemudian nantinya mau masuk sosiologi atau mau masuk prodi lain, itu hanya bentuk-bentuk jembatan dari kalian untuk menuju garis akhir gitu. Selebihnya ya tinggal kalian gimana memproses keinginan kalian untuk menjadikan itu kenyataan gitu. Karena apa ya, orang bekerja keras itu banyak, orang yang punya cita-cita itu banyak. Jadi dunia ini nggak cuma berisi dari mimpi dan juga harapan kalian sendiri gitu. Dunia ini juga berisi mimpi dan harapan orang lain. Misal aku mau jadi presiden, nggak cuma aku yang mimpi buat jadi seorang presiden, pasti banyak. Nah, tinggal siapa yang lebih berusaha dan siapa yang lebih bersungguh-sungguh, gitu aja sih. Ih, keren banget ya. Sebelumnya kasih aplaus dulu dong nih buat Kak Afrizal, keren banget. Dan terakhir aku ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Afrizal atas waktunya yang sudah sharing-sharing sama kita terkait program studi sosiologi. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Dan aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Sobat Jingga yang sudah menyimak obrolan kita kali ini. Dan terus nantikan episode kita selanjutnya di channel YouTube Visip UNS. Dan jangan lupa buat teman-teman Sobat Jingga untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Barangkali bisa menambah inspirasi teman-teman kalian yang mau memilih jurusan di Visip UNS ini. Oke, sekian dari kita. Dadah.